Semuanya tidak ada izin edar. Polostan. Ya, ini produk ilegal dan nggak boleh dibeli. Baiknya di apa? Dibuang. Nggak boleh dibeli. Di mana produk tersebut tidak ada izin BPOM-nya Halo bestinya Ketani, Mesti polemik panjang yang menyeret nama DRL kini memasuki babak baru yang makin mencengangkan. Publik belakangan disuguhi drama panas soal pencabutan sertifikat mu'alaf hingga isu dugaan penistaan agama. Namun di balik riuhnya isu agama tersebut, Doktif menduga terselip dugaan siasat licik yang sedang dimainkan oleh DRL. Ya, Doktif secara belak-belakan membongkar sebuah konspirasi mengejutkan. Rangkaian manuver ini diduga kuat hanyalah kedok untuk menyelamatkan sang istri tercinta dari jeratan hukum. Ya, jadi itu penggiringan opini meraih simpati publik lagi. Ya, agar apa? Agar kalian terlupakan dengan pasal 55 dan pasal TPPU yang seharusnya bisa dikenakan kepada keluarga dari DRL. Ya, kenapa? Sekarang Doktif tanya kepada kalian, ya. Rekening yang digunakan, ya, berdasarkan cerita dari keluarganya, rekening yang digunakan untuk menerima uang pembelian Wetometo yang diduga sebagai bentuk penipuan itu masuk ke rekening istrinya. Tetapi sampai detik ini, ya, istrinya tidak tersentuh sedikit pun. Padahal bukti-bukti jelas membuktikan, video membuktikan istrinya pun menjual yang namanya DNA salmon. Tapi kenapa pasal 55 sampai saat ini belum dikenakan? Yang pertama. Yang kedua, pasal TPPU. Tindak pidana pencucian uang, kerugiannya ya ratusan miliar. Sampai detik ini pun belum jelas. Ya, kenapa? Ini adalah pengalihan isu. Kalian disibukkan dengan pencabutan sertifikat yang kerugian ke masyarakat itu apa? Ya. Ini kerugian masyarakat ratusan miliar, seolah-olah dilupakan, disibukkan dengan masalah sertifikat. Gitu loh. Ya, jadi kembali lagi ke masalah utamanya. Jadi rencana laporan itu termasuk pengalihan isu yang Dokter maksud atau seperti apa? Ya betul, jadi ini hanya pengalihan isu. Menurut dugaannya Dokter jelas banget pengalihan isu. Karena mulai tenggelam kasusnya saudara DRL, mulai tenggelam malah dihebohkan dengan sertifikat pencabutan mu'alaf lah. Setali 3 uang dengan DRL yang dugaan siasat liciknya dibongkar. Doktif yang belakangan lebih banyak bungkam kini kembali ramai dengan balasannya. Melalui unggahan video di akun TikToknya, ia pun menskakmat Miss Gossip yang diduga sengaja menyerangnya lantaran diduga ingin bebas menjual produk-produk yang tidak memiliki izin edar yang disebut Doktif produk berbahaya. Dan geram dengan Miss Gossip yang diduga pernah meragukan gelar kedokterannya. Doktif pun seraya berikan double skakmat pada seterunya itu. Dan gak cuma Miss Gossip, Fitri Sahulteru pun ikut masuk dalam rangkuman video balasan Doktif yang ia unggah di akun TikToknya, Besti. Semuanya tidak ada izin edar. Polostan. Hai guys, ketemu dengan Doktif, dokter detektif yang selalu setiap saat difitnah dengan berbagai macam fitnahan keji ya. Nah sekarang Doktif buktikan ya by data ya. Jadi Doktif melihat jualannya dari si ranjang kuningnya seorang Intan, nggak pakai tata titit ya. Kalian bisa lihat nih ranjangnya, lihat di atas nih pojok kanan, kalian bisa lihat Miss Gossip. Showcase-nya apa? Ada Tabita Glow. What? Ya. Barangnya sudah ada di depannya Doktif. 2, 1 sabun, 1 smooth lotion, 1 krem malam, 1 nggak tahu ini barang apa lagi nih. Oke, datang juga ini juga serum. Oke, judulnya Glow Malai Glow Resip Skin Power Serum Anti Urinsanya juga sampitan banget tuh. Udah pokoknya ini homemade ya. Ini dibuat di rumahan, nggak tahu isinya apa. Semuanya tidak ada izin edar. Polostan. Video unboxingnya semua sudah lengkap. Jadi untuk BPOM, tolong BPOM sudah disertakan nih ya, disertakan, udah jelas. Jadi kalau BPOM mau beli boleh. Ya di sini Tabita Glow Malaysia original produk. Nanti bisa di zoom Tabita Glow. Oke, udah jelas. Tuh lihat, semuanya tidak ada polosan. Jadi kalian bisa lihat kan kenapa mereka begitu gencar menyerang Doktif. Agar apa? Agar mereka bisa berjualan produk-produk yang seperti ini. Produk yang membahayakan kulit kalian tanpa nomor izin edar. Produknya Doktif yang jelas sudah aman, sudah ada BPOM-nya, difitnah habis-habisan dan tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena itu cuman fitnah keji. Ya kalau Doktif nih udah Doktif tunjukin Tabita Glow kapan dilaporkan ya untuk Intan Rahma, kamu mau jualan produk ini, produk
sampah yang membahayakan kulit masyarakat Indonesia. Saya palsu karena nama kau tidak tertera di dikti. Kenapa nama kau tidak tertera di dikti? Nggak lulus ya? Iya, jujurlah Bopeng. Jangan nggak usah sok-sokan kumlot, nggak lulus, ya kan? Nah intinya kau tidak melanjutkan kuliah profesi kau. Kau tidak melanjutkan koas. Makanya tidak tercantum nama kau di situ. Aduh, kasihan sekali. Memang seperti inilah perjalanannya masa-masa si dokter detektif ini kuliah, guys. Jadi dokter detektif ini sempat nggak bisa bayar uang semester ya, terbentur deh ekonominya hingga dokter detektif ini harus jadi perek dengan nama pereknya apa? Puput. Itu kata temennya loh. Kata temennya. Luar biasa sekali, sayang sekali ya kan. Jadi perek tuh setengah-setengah, seharusnya harus sampai tuntas dong, sampai dibiayain sampai koas seharusnya. Tapi setengah jadi pelakor juga. Do badu 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 do badu boo do abu badu badu boo boo badu adu badu badu adu badu badu do do adu badu badu adu badu. Tak ingin diam, Fitri Sahuteru yang juga telah lama bersih tegang dengan Doktif baru-baru ini pun bahkan terlihat menyambangi BPOM untuk mengecek salah satu produk Doktif yang ternyata menurutnya setelah pengecekan justru produk tersebut sudah ditarik BPOM namun diduga masih dijual Doktif. Duh. Fitri yang geram dengan dugaan perbuatan Doktif yang berulang ini pun kini seraya siap menagih kepada BPOM atas sanksi yang akan diberikan pada Doktif atas laporannya tersebut. Tak hanya Fitri, serangan makin memanas karena Miss Gosip pun tak ingin diam aja. Melalui video yang ia unggah di akun TikToknya, Miss Gosip yang terlihat bersama Andreas dan Fitri Sahuteru pun diduga membahas terkait pengulangan perbuatan Doktif yang berpotensi untuk menambah poin di laporannya Miss Gosip. Kalau saya hanya ingin saya selalu mengatakan mirroring yang perbuatan Samira khususnya yang dilakukan berulang kali di dunia maya. Salah satu contohnya ini adalah produknya Samira yang dia masih jual per kemarin kalau nggak salah ini kita check out dan saya berikan ini ke BPOM untuk dicek nomor BPOM-nya. Ternyata ini produk yang sudah ditarik. Ini kata BPOM. Ini produk sudah ditarik dan dia masih berjualan ya. Dan terima kasih tadi disampaikan laporan dari kita mungkin akan ditampung dan semoga BPOM segera menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Samira di sosmed dengan approval-nya. Karena seperti sudah kita saksikan sama-sama, Bapak Taruna yang terhormat mengatakan bahwa yang dia lakukan itu undang-undang yang melarang. Jadi kami di sini menunggu tindak lanjut dari BPOM apa sanksi yang akan diberikan kepada si Samira ini. Nah, hari ini kita bareng Dok Andreas sama Kak Fitri ya. Jadi Miss Gosip kan menemukan produknya si dokter detektif ini satu lagi dengan produk namanya Hydroglow Infused Cream. Bagaimana menurut Dokter Andreas dan Kak Fitri? Siapa dulu? Kau dulu. Aku. Nah, jadi kalau kita memang sudah menemukan, ya sama seperti dia juga ya, ketika kita menemukan satu produk di mana produk tersebut tidak ada izin BPOM-nya. Kalau ini kan case-nya itu kan dipalsukan ya, ada barcode-nya, ada nomor BPOM-nya, tapi ternyata saat kita di mobile BPOM itu tidak terdaftar. Nah, itu dugaannya sangat kuat untuk dilaporkan saja. Ya biar masuk ke dalam tindak pidananya atau administratifnya gitu sih. Oh, jadi bisa lagi ya dimasukkan ke LPA? Bisa, sangat bisa. Dong tahun ini ya, dia. Artinya kan yang pertama sudah ada. Iya. Nah ini kemudian produk kedua, berarti ini kan niatnya sudah berulang. Jadi begini terus. Jadi sebenarnya siapa yang dia mengontenkan dirinya sendiri sebenarnya. Selama ini tuh dia mereview diri dia sendiri. Ya benar. Begitu ya. Ya. Nah menurut Kak Fitri kan hari ini si Bopeng live 55 itu kan bareng owner yang sesuatu lah gitu. Menurut skincare lain. Iya, owner skincare yang After My Skin itu sih. Jangan dibeli produknya. Kenapa? Pokoknya produk-produk yang menggunakan jasa orang yang ingin menghancurkan produk orang lain padahal produk sendiri juga busuk. Jangan dibeli. Nggak cocok ya? Nggak cocok, udah bagus dibuang ke toilet. Oke. Wadidaw sekali loh komentar hari ini ya kan? Meledak nggak Bopeng? Ya silahkan berbenah Doktif. Love you.
Geram karena diduga Fitri menghimbau agar jangan membeli produk yang diduga berkolaborasi dengannya, Doktif pun meradang Besti dan seraya menampilkan bukti untuk menangkis apa yang disampaikan setaruhnya tersebut. Lalu, kalau Fitri sudah ke BPOM melaporkan dugaan produknya, bagaimana ya tanggapan Doktif? Lumayan. Iya, Una skincare yang After My Skin itu sih. Jangan dibeli produknya. Kenapa? Pokoknya produk-produk yang menggunakan jasa orang yang ingin menghancurkan produk orang lain, padahal produk sendiri juga busuk. Jangan beli. Nggak cocok ya? Nggak cocok, udah bagus dibuang ke toilet. Oke. Kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Hari ini kabarnya Fitri Sayuleru mengadakan tutup di BPOM. Oh, nggak tahu. Silahkan aja. Nggak tahu. Silahkan dok. Jadi kita laporin Karena produknya bermasalah katanya dok. Nggak apa-apa, silakan aja. Dilaporkan, silakan aja. Dokter, mohon maaf sebelum mungkin kalau untuk yang dari laporan DRL sendiri terhadap Dokter di Polres Jaksel ini sendiri, untuk status Dokter sendiri gimana dok? Ya kita lihat aja, kita perkembangan kita kan P19 ya dokter tahu ya, P19 dan laporannya dokter ke DRL juga sudah naik sidik. Kemarin juga mungkin kalian tidak tahu bahwa kemarin juga kemarin lawyernya datang ke Polda Metro Jaya. Mungkin kalian nggak ada yang tanya untuk apa? Itu adalah pendampingan atas pemeriksaan dari laporannya dokter. Duh, sengit ya Besti. Ini laporan pasti banyak banget deh. Secara pada saling lapor. Tapi ya udah, kita nyimak dan tunggu aja kelanjutannya. Yang pasti semoga segera makin terang benderang ya Besti. Dan gak ada tuh penipuan terhadap konsumen atas produk-produk yang dijual. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya hanya di Kata Ani Besti.